Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan ada tempat-tempat misterius di bumi yang bahkan belum pernah ditemukan oleh manusia? Tempat-tempat yang menyimpan rahasia besar dan tertulis dalam Al-Quran. Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam, ternyata menyimpan banyak cerita dan tempat-tempat yang menunggu untuk ditemukan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 5 tempat yang disebutkan dalam Al-Quran yang keberadaannya masih menjadi misteri hingga kini. Mari kita telusuri jejak yang ditinggalkan oleh para nabi dan raja kuno, mencari petunjuk yang tersembunyi dalam Al-Quran. Kita akan membuka tabir misteri dari 5 tempat yang disebutkan dalam Al-Quran yang hingga kini belum ditemukan. Yang pertama adalah Dajjal dan Pulau Misterius. Dajjal adalah salah satu tanda besar datangnya kiamat, sosok yang dipenuhi dengan kejahatan dan tipu daya. Dajjal digambarkan sebagai makhluk dengan satu mata yang penuh kekuatan jahat yang akan menyesatkan manusia di akhir zaman. Namun, sebelum datangnya hari kiamat, Dajjal dipenjarakan oleh Allah di sebuah pulau misterius yang dijaga oleh seekor hewan bernama Al-Jassasah. Kisah ini berawal dari seorang sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari. Ia bersama rombongannya terdampar di sebuah pulau yang asing dan misterius. Di sana, mereka bertemu dengan Al-Jassasah, hewan yang menakutkan dan berbeda dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Al-Jassasah membawa mereka kepada Dajjal yang dirantai di sebuah gua. Dajjal kemudian menginterogasi mereka tentang Rasulullah dan keadaan umat Islam pada saat itu. Tamim Ad-Dari menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah yang kemudian menceritakan kembali kepada para sahabatnya. Disebutkan bahwa Dajjal akan keluar dari arah timur, tepatnya dari Khurasan. Ada yang mengkaitkan pulau tempat Dajjal dikurung dengan Pulau Sokotra di Yaman yang dikenal dengan flora dan faunanya yang unik dan aneh. Ada juga yang mengkaitkannya dengan segitiga Bermuda yang terkenal dengan banyaknya kapal dan pesawat yang hilang secara misterius. Namun hingga kini, lokasi dari pulau ini masih menjadi misteri besar. Lalu yang kedua adalah Ainul Hayat Telaga Kehidupan. Ainul Hayat atau Telaga Kehidupan adalah sebuah tempat yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Telaga ini konon memiliki mata air yang jika diminum akan membuat seseorang hidup hingga hari kiamat. Kisah ini berkaitan erat dengan Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir. Raja Zulkarnain bersama pasukannya melakukan perjalanan mencari Ainul Hayat di tempat terbitnya matahari. Perjalanan ini penuh dengan rintangan dan tantangan karena mereka harus melintasi gurun pasir yang luas dan pegunungan yang terjal. Meski Zulkarnain tidak berhasil menemukan telaga ini, Nabi Khidir yang memiliki pengetahuan khusus dari Allah berhasil menemukannya dan meminum air dari telaga tersebut. Air ini memberikan Nabi Khidir kehidupan yang panjang hingga akhir zaman. Banyak penjelajahan dan ilmuwan yang mencoba mencari telaga ini, termasuk Ponce de Leon. Ponce de Leon berlayar ke Amerika untuk mencari Fountain of Youth yang diyakini memiliki kekuatan serupa dengan Ainul Hayat. Namun meskipun telah mengorbankan nyawanya, ia tidak berhasil menemukannya. Ainul Hayat tetap menjadi misteri besar yang belum terpecahkan hingga hari ini. Lalu yang ketiga adalah Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tembok Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu tempat paling misterius dan menakutkan yang disebutkan dalam Al-Quran. Tembok ini dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung dua kabilah perusak, Ya'juj dan Ma'juj, yang akan menyebabkan kehancuran besar di dunia. Kisah ini tercantum dalam surat Al-Kahfi, di mana Raja Zulkarnain melakukan perjalanan hingga mencapai antara dua gunung dan menemukan kaum yang hampir tidak bisa memahami bahasa manusia. Mereka meminta bantuan kepada Zulkarnain untuk melindungi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj. Dengan izin Allah, Zulkarnain membangun tembok besar dari besi dan tembaga yang sangat kokoh, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mendakinya atau membuat lubang di dalamnya. Tembok ini menghalang yang memisahkan dunia dari kehancuran yang bisa ditimbulkan oleh dua kabilah perusak ini. Namun ketika dunia diambang kiamat, tembok ini akan runtuh dan Ya'juj dan Ma'juj akan keluar menyebabkan kehancuran besar di seluruh dunia. Menurut beberapa ahli, tembok ini mungkin berada di dimensi lain atau tersembunyi oleh Allah sehingga belum ditemukan. Beberapa teori modern mencoba mengkaitkan tembok ini dengan tembok besar Cina atau lokasi-lokasi lain di wilayah Kaukasus. Namun,
tidak ada bukti yang pasti. Lalu yang keempat adalah Gunung Qaf, induk dari segala gunung. Gunung Qaf adalah salah satu tempat paling legendaris dan misterius yang disebutkan dalam literatur Islam. Dikenal sebagai induk semua gunung. Gunung Qaf konon terbuat dari batu samrut yang memancarkan cahaya yang luar biasa. Kisah tentang Gunung Qaf sering dikaitkan dengan mitologi dan cerita rakyat yang menggambarkannya sebagai tempat tinggal para jin dan makhluk gaib. Menurut beberapa pendapat, Gunung Qaf terletak di wilayah yang sangat terpencil dan tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Beberapa ahli sejarah dan peneliti mengkaitkan lokasinya dengan pegunungan yang ada di Yordania, Arab Saudi, atau bahkan daerah Yaman. Namun, tidak ada bukti pasti yang menunjukkan keberadaan Gunung Qaf ini. Konon Nabi Khidir tinggal di dalam Gunung Qaf. Dalam beberapa kisah disebutkan bahwa Nabi Khidir sering melakukan perjalanan ke gunung ini untuk beribadah dan mendapatkan pencerahan. Meskipun Gunung Qaf tidak pernah ditemukan secara fisik, makna dan pesan yang terkandung dalam kisahnya tetap relevan dan menginspirasi kita untuk terus mencari pencerahan dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang kelima adalah Istana Nabi Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman adalah simbol kekayaan dan keagungan yang luar biasa, dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Istana ini disebut-sebut dalam Al-Quran dan dikenal dengan nama Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal sebagai salah satu nabi yang diberikan kekuasaan luar biasa oleh Allah, termasuk kemampuan untuk berbicara dengan hewan dan jin serta mengendalikan angin. Istana Nabi Sulaiman digambarkan sebagai bangunan yang sangat megah, terbuat dari batu permata, emas, dan bahan-bahan mewah lainnya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa lantai istana ini terbuat dari kaca yang sangat jernih, sehingga Ratu Balkis yang diundang oleh Nabi Sulaiman mengira bahwa lantai tersebut adalah air. Keindahan dan keajaiban istana ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah yang diberikan kepada Sulaiman. Meskipun sebagian besar istana ini sudah runtuh, tembok barat yang dikenal sebagai tembok ratapan masih berdiri hingga kini. Situs ini menjadi tempat suci bagi umat Yahudi yang datang untuk berdoa dan mengenang kejayaan masa lalu. Namun upaya penggalian lebih lanjut untuk menemukan runtuhan istana ini seringkali memicu kontroversi karena lokasinya yang berdekatan dengan Masjidil Aqsa, salah satu tempat suci umat Islam. Penemuan arkeologis menunjukkan adanya reruntuhan yang mungkin terkait dengan istana ini. Namun, bukti-bukti yang ada masih belum cukup untuk memastikan keberadaannya. Istana Nabi Sulaiman tetap menjadi salah satu tempat paling misterius dan penuh dengan keajaiban dalam sejarah manusia. Itulah 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini belum ditemukan. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah, khilaf dan keliru itu datangnya dari saya pribadi. Sampai berjumpa lagi di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk video informatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.